Ibu, Hei, kenapa kamu di sini? Haha, dia merengek ingin bertemu kamu. Jadi aku bawa dia ke sini. Haha. Tuan Jiang. Tuan Jiang, hei Xining, ada apa? Tuan Jiang, ini suamiku. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Li Junlong. Suami Song Xining. Ini putri kami Li Jiai. Halo paman. Halo, Paman. Wah, putrimu sangat lucu. Benar, Hei, Tuan Li datang hari ini. Aku yang biasanya menjemput istriku. Juga terima kasih. Sudah menjaga istriku. Kemampuan Xining sudah jelas terlihat. Jangan jaga aku. Hei, Tuan Sang, terima kasih banyak sudah menghargai keluarga Sining kami. Kamu sekarang tahu bahwa Sining sedang mengandung anak kedua. Aku harap kamu tidak memaksanya bekerja terlalu keras. hello rekan-rekan. Aku Jiang Haoming. Hei, kamu baik-baik saja? Tidak tahukah kamu bahwa kamu sedang menjadi buah bibir di seluruh perusahaan? Katakan yang sebenarnya padaku. Kenapa aku merasa kamu mengenalnya? mantan pacar. Apa haha? Ah? Bagaimana dengan kita berdua? Benar-benar jatuh cinta. Keluarga dia juga dalam kondisi baik. Ketika orang tuanya masih kuliah, Aku mengirimnya ke luar negeri. lalu dia menyuruhku menunggunya. Tapi aku pikir itu gila. Jadi aku putus. Kemudian, aku datang ke Beijing sendiri. Di sebuah pameran asuransi, aku bertemu suamiku sekarang, Li Junlong. Wah, ceritamu. Ini persis seperti drama idol yang norak hehe. Terus? Terrace? Dan siapa yang menyangka itu akan terjadi? Sekarang dia adalah bos langsungku. Datang tiba-tiba ke perusahaan kami. Haha, berhenti tertawa. Ya Tuhan, ada kebetulan seperti ini di dunia ini. Hei, banyak sekali. Itu banyak sekali. Aku tidak pernah membayangkan dunia ini begitu besar. Orang yang tepat selalu bertemu. Terkadang dunia. Dan sangat kecil. Bahkan jika itu orang yang tepat. Yang harus berpisah. Kamu bilang kalian berdua. Mari kita pisah. Mari kita berjalan sendiri-sendiri. Hari ini saja. Kalian berdua bertemu lagi di perusahaan kami. Hei, kamu tahu ini disebut apa? Ini disebut keberuntungan menipu orang. Jangan merasa begitu. Tolong bantu aku memikirkan cara. Aku sangat malu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Sudah bertahun-tahun. Dora sudah 5 tahun. Mungkin anak orang lain sudah bisa bikin kecap. Selain itu, hei, kita semua pria dan wanita dewasa. Ada sesuatu yang lucu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Kenapa kamu tidak membicarakan ini? Kurasa orang sudah lama lupa. Hal-hal lama ini. Oak? Masuk akal. Heng, Jadi, kamu cukup sesuaikan keadaanmu. Seberapa memalukan kamu akan membuat orang seperti ini? Benar? Kalau begitu kamu bisa bantu aku minta cuti. Cuti apa? ya, biarkan aku pulang. Jangan, bos besar baru saja tiba hari pertama ini. Apa kamu tidak sopan sekali? Tidak masalah. Lagi pula, aku sudah memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang untuk punya bayi. Tidak apa-apa, tidak masalah. Hei. Jiang Haoming tidak mengatakan apa-apa setelah aku pergi kemarin, kan? Apa yang kamu harapkan dia katakan? Apa kamu ingin dia terganggu?
karena aku tidak melihatmu. Jadi aku bahkan tidak bisa mengadakan rapat. Aku serius denganmu. Tidak ada. Aku hanya bilang padanya kamu sakit. Minta cuti. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya sedang rapat dengan semua orang. Mengenal bos dari semua departemen. Yang lainnya baik-baik saja. Itu akan baik-baik saja. Apa kamu terlalu sensitif? Orang-orang sama sekali tidak menganggapmu serius. Ya, aku sensitif. Mungkinkah kamu masih punya perasaan padanya? Bagaimana bisa kamu punya perasaan? Itu belum tentu benar. Orang bilang cinta pertama itu sangat indah. Benar, kan? Kamu bilang oke. Jangan bilang. Jujur saja, pinjam Tuan Chen. Yah, sudah berapa lama kamu di sini? Aku baru saja datang. Ada urusan dengan Tuan Song. Kamu bilang. Wang Ling bilang departemen administrasi akan mengadakan pesta untuk bos baru malam ini. Pesta sambutan, biar aku beritahu kamu. Guan Yin ikut campur. Hanya saja semua orang patungan untuk mengumpulkan uang. Mengajak bos baru makan malam. Asistenku sudah memberitahuku tentang itu. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Yah, bilang saja aku tidak enak badan. Pergi untukku. Aku, apa gunanya dia pergi untukmu? Apa kamu pikir Lisa mewakili HRD? Yah, kalau begitu jangan pergi ke siapapun. Ya, tapi aku akan bayar bagianku. Beritahu Wang Lin. Oke, aku mengerti. Kenapa kamu punya pendapat tentang dia? Tidakkah kamu pikir asistenmu tidak mudah? Ya, jangan tega-tega amat. Dia kan orang terdekatmu. Kamu masih punya apa lagi? Hati-hati ditipu. Waduh. Aku pulang. Istri pulang, ayo. Peluk sayang. Lagi ngapain? UPS. Ada apa? MA Chaojun investasi ke aku. Serius? Keren banget. Hahaha, UPS. Berkat hubungan masyarakat istriku yang bagus di awal. MA Chao pun kene Dumei buat pakai pisau. Pokoknya, usaha kita nggak sia-sia. Istri, suamiku gimana nih? Masa depan cerah. Tolong resign dan pulang urus Dora. Tenang aja. Oke. Hahaha. Wah, aku udah mikirin semuanya. Setelah MA Chao pun investasi aku ajak keluarga jalan-jalan. Oke. Ibuku pasti seneng banget. Ya ampun. Oh Jitu. Oh Bu. Jangan khawatir. Kerja ke santai. Nggak banyak yang terjadi. Nanti kita bicara pas aku pulang. Aku baik-baik aja sekarang. Aku tahu aku bisa jaga diri. Cuma itu aja. Sampai jumpa. Asinyo. Pak Jiang. Aku di sini. Atur jadwal beberapa hari ke depan. Besok pagi kamu ke Guangzhou. Cek jadwalnya, Pak Chiang. Hey, Pak Song. Pak Jiang, kamu bilang aku. Mau salinan? Laporan akhir tahun SDM kamu. Oke, akan saya kirim ke kantormu begitu selesai. Oke, terima kasih. Masuk. Kak, telepon aku. Ya. Pak Jiang ingin merangkum laporan kerja kita dalam 3 tahun terakhir. Akan segera saya urus. Dikirim ke kamu sebelum pulang kerja. Tidak. Kamu bisa langsung kirim ke kantornya. Aku, harus aku yang mengantarkan? Ya, kalau kamu tidak pergi, siapa lagi? Ah, jangan khawatir. Aku akan kirim kamu pesan WeChat. Semuanya. Kalian semua sudah tahu. Situasi ekonomi global tidak baik dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatan grup kita dalam 6 bulan terakhir terus menurun. Jadi, kantor pusat mengirim saya ke sini untuk melakukan reformasi dengan tangan besi. Setelah seminggu percobaan, saya menemukan banyak departemen perlu diperbaiki. Ada beberapa departemen dengan personel yang kompleks, perlu memotong pengeluaran.
Saya akan segera menyusun strategi. Nanti, semua departemen dari atas ke bawah. Semua membutuhkan kerjasama aktif kalian. Saya tidak melakukan ini untuk siapapun. Semua untuk kepentingan perusahaan. Jadi tolong siapkan mental. Kompetisi sehat. Ini filosofi yang selalu saya pegang. Akat Honyong. Ada masalah apa? Sakit kepala. Kalau sakit kepala pulang saja. Jangan kerja. Tidak apa-apa, ini sudah lama. Saraf. Mudah stres. Minum obat saja. Tidak bisa sembarangan minum obat. Risiko ketergantungan merepotkan. Kok bisa peduli banget? Masih ada 2 rapat lagi siang ini? Kamu benar-benar berjuang. Hei, persaingan sekarang terlalu ketat. Tidak peduli seberapa baik aku melakukan. Beberapa orang selalu mencari-cari kesalahan. Kamu hanya bisa beberapa kali lebih tinggi dari yang lain. Untuk diakui. Oh benar, kamu mencari aku untuk apa? Aku memang ada urusan denganmu. Tapi apakah sakit kepalamu sudah lebih baik? Oke. Kalau begitu aku traktir makan siang. Kita makan sambil ngobrol. Oke. Sining, kenapa kamu tidak pesan kopi? Aku tidak bisa minum kopi sekarang. Sebenarnya aku hanya ingin memberitahumu tentang ini. Oh benar. Aku ingat dulu kamu sering minum kopi. Apakah kamu belajar dariku? Aku ingat dulu kamu pernah bicara tentang kopi ini. Sangat pahit. Seperti obat tradisional Tiongkok. Kamu tidak akan pernah meminumnya seumur hidupmu. Tak disangka, aku malah berhenti kemudian. Kamu malah ketagihan. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, aku belum menemukan pacar. Ini ada hubungannya denganmu. Oh, sayang. Aku sudah menikah. Lupakan saja itu. Aku mengerti. Aku hanya merasa terlalu banyak berhutang padamu. Tidak ada yang aku hutang. Benar. Semua sudah dewasa. Ini hanya takdir. Aku kesini dengan misi perbaikan kali ini. Aku sangat gugup sebelum datang. Tapi melihat kamu yang menangani SDM, ketika kamu membantuku berbalik kanan, aku merasa sangat tenang. Aku benar-benar percaya diri. Jadi tolong lakukan pekerjaanmu di masa depan. Uang tidak ada habisnya. Yang paling penting yang harus kamu lakukan sekarang adalah menemukan gadis yang kamu sukai. Lalu pacaran, menikah dan punya anak. Hei, ibuku juga bilang begitu. Baiklah. Aku janji padamu. Tunggu sampai ini selesai. Aku pergi kencan buta. Kencan buta, kamu masih pakai kencan buta. Benar kan? Bukan anak muda lagi. Dia seorang paman berusia 30-an. Kamu tidak harus bergantung pada kencan buta. Oke, paman. Jadi kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk membantuku. Bantu aku selesai cepatnya. Untuk reformasi. Aku pasti akan membantumu duduk di posisi wakil presiden. Lalu apa? Aku akan kencan buta dengan cara yang sederhana. Tapi tidak apa-apa. Kamu harus memeriksa untukku. Aku pasti akan mendukungmu menyelesaikan reformasi perusahaan. Tentu saja, kamu juga harus menjadi keluarga perawanmu. Membantumu dengan kencan buta. Itu kesepakatan. Kesepakatan. Halo, uang kecil. Apa? Shining. Hei, Oh benar. Apakah PHK itu berjalan lancar? berjalan lancar. Apakah kamu masih ada yang sakit kepala? Sudah jauh lebih baik 2 hari ini. Tuan Zhang Tuan Song. Sepertinya ahli
waris itu nyata. Mereka pasti dalam masalah. Lihat situasi tadi. Seharusnya benar. Aduh, Tuan Song. Untuk menandatangani perjanjian pesangon? Berani aku tidak menandatangani? Aku benar-benar tidak bisa melihat. Aku seharusnya dipecat. Aku tidak kenal bos wanita. Normal saja dipecat. Di masa depan, aku pasti akan lebih waspada. Hei, kenapa kamu bicara banyak omong kosong? Apa yang dia katakan tentang bos wanita? Oh, aku tidak tahu apa artinya. Kamu pasti tahu. Katakan siapa yang ada di belakangku. Lalu aku berkata, jangan marah. Ada rumor di perusahaan bahwa kamu selingkuh dengan Tuan Jiang. Ini keterlaluan. Bisa-bisanya membuat rumor jahat seperti ini. Nanti aku akan beritahu keamanan untuk mencari orang ini. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Tidak ada masalah. Apa yang harus kita lakukan? Ini hanya rumor. Katakan apa yang kamu suka. Rumor tidak berani dikatakan secara terbuka. Siapa yang berani mengatakannya langsung? Itu namanya fitnah. Kamu bisa melakukannya langsung. Cara terbaik untuk menghadapi rumor. Cukup gunakan waktu untuk menyelesaikannya. Bukankah itu buruk untuk reputasimu? Reputasi. Asalkan kamu dapatkannya sendiri. Hati nurani bersih. Apa pedulimu dengan orang-orang munafik itu? Satu ada di lingkaran benar dan salah. Biarkan mereka bicara di lingkaran itu. Asalkan tidak berani mengatakannya langsung. Anggap saja tidak mendengarnya. Benar, jika kamu mengatakannya langsung. Berikan tamparan besar. Itu menyenangkan. Atau Tuan Chen kita ini santai saja? Lagi pula, ini menit terakhir PHK. Tugas sisanya adalah merekrut. Tunggu sampai rekrutmen selesai. Badai akan berlalu dengan sendirinya. Oke, mari kita lakukan. Shining menyikirmu. Aku benar-benar kesal. Kamu tadi bilang saat di kantor Presiden Jiang. Bukankah kamu cukup tenang? Tenang itu tenang. Marah itu marah. Seratakan padaku. Ini juga aneh. Hanya kita bertiga yang tahu. Kamu tidak bilang, aku tidak bilang. Tuan Jiang pasti tidak akan pergi dan mengatakannya sendiri. Siapa yang membocorkan berita ini? Andai saja aku tahu. Aku sudah pergi mencarinya. Aku bertanya-tanya apakah bisa jadi orang dekatmu. Laukin santai saja. Tidak mungkin. Meskipun Lucia bilang itu adik kelas asliku. Tapi dia bahkan belum masuk sekolah saat aku lulus. Lebih tidak mungkin lagi. Hah? Lupakan, jangan dipikirkan lagi. Lagi pula, angin setan ini pasti akan berlalu. Aku berharap sekarang. Jangan sampai terdengar ke telinga Li Junlong. Karena dia terhadap Jiang Haoming masih peduli soal yang terakhir kali ini. Oh, Kemi Kim, aku juga rasa kamu harus perhatikan soal ini saat mengatakannya. Suami mana yang menurutmu tidak peduli dengan istrinya? Mantan pacarnya adalah bos perusahaan. Kamu melihatnya di perusahaan berkali-kali sehari. Lebih sering daripada suamimu sendiri. Dia pasti tidak suka. Jadi mari berharap rumor ini hanya sebatas di perusahaan. Pulang, aku juga akan bantu menyelidiki. Kita lihat siapa yang membocorkan kabar ini. Terima kasih. Bagaimana denganmu? Apa kabar? Aku rasa suasana hatimu tidak baik. Ada apa? Aku belum berbaikan dengan Tuan Guan. Hei, perbaikanlah. Dan aku berpikir, yaitu tidak akan pernah terjadi seumur hidupku. Tidak, ini sangat serius. Jangan khawatirkan kami juga. Tidak masalah kami berbaikan atau tidak. Hanya saja kamu dan Junlong harus hati-hati. Jangan sampai tergantung pada rumor ini. Mempengaruhi hubungan suami istri kalian? Li Junlong membuka perusahaan baru hari ini. Selamat, Lao Su. Apa maumu? Apa yang bisa kulakukan? Kamu sangat bangga sekarang. Tapi, aku harus memperingatkanmu. Jangan fokus hanya pada karyamu. Awas ada api di belakang rumah. Maksudmu apa? Katakan saja. Istrimu dan mantan pacarnya sedang panas-panasnya di perusahaan. Sekarang seluruh perusahaan sudah tahu. Song Siming sudah menjadi nyonya bos. Camel. Jangan sampai akhirnya uang didapat, istri hilang. Kamu pergi dan tanya. Ini rahasia umum.
Apa kamu mendukungnya? Halo, siapa? Halo, Lisa. Aku ipar Lee Junlong. Apakah itu Tuan Song sedang rapat? Aku tidak mencari Tuan Song. Kamu ada waktu siang ini? Kepenya. Terima kasih. Ipar, cari aku ada apa? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin tanya, apakah Sining baik-baik saja belakangan ini? Aku, ya, dengar beberapa rumor dari perusahaan. Kamu sudah tahu semuanya. Itu semua hanya rumor. Tidak terhitung. Aku mengerti. Bukankah itu sedikit jahat? Jadi aku datang padamu untuk berpasangan denganmu. Mari lihat apa bedanya kita. Jadi apa yang kamu dengar? Apa yang kamu dengar? Yang aku dengar adalah rumor yang sangat tidak bisa dipercaya. Katanya Tuan Jiang dan kakak Sining dulu adalah kekasih. Dia kembali kali ini untuk bersatu kembali. Tolong sampaikan melalui perbaikan perusahaan, kakak Sining. Lalu kita mendengar hal yang sama. Mereka semua omong kosong. Kelompok orang ini akan mengatur siapapun yang dekat dengan pemimpin. Ipar, jangan dipikirkan. Belakangan ini, perusahaan sedang mengurangi dan merekrut lagi. Normal jika kakak Sining selalu lari ke kantor Presiden Jiang. Kadang tidak berlebihan untuk lembur dan makan bersama. Aku baru saja mengirim pesan padamu. Aku sedang bersosialisasi dengan Tuan Emma hari ini. Suruh kamu menjemputnya. Apakah benar karena kamu mencintai pekerjaanmu? Atau karena bosan? Kamu bosan. Lisa ada janji besok. Apakah targetnya seseorang dari pusat lain? Benar, Kenapa aku di sini sekarang? Belum menerima pesan mereka. Tuan Song, Lisa dan aku sedang menyelesaikannya. Aku akan mengirimkannya padamu nanti. Oke, cepat. Ibu. Kenapa kamu di sini? Haha, dia merengek ingin bertemu kamu. Jadi aku bawa dia ke sini, haha. Pak Song, ini Dora? Ah, Dora, lucu banget kan? Aku lihat pas dia lahir. Nggak nyangka udah segede ini. Nggak, aku nggak tahu itu. Halo, namaku Lee Junlong. Ini suamimu. Ini anak perempuan kita Lee Jiai. Sapa semuanya dong. Ah, Kamu ngapain di sini? Nikah, kan? bukan, kamu hamil anak kedua. Kami khawatir. Jadi aku datang untuk menjemputmu. Pak Song, kamu hemo. Kenapa gak sih? Suara, kamu kelihatan sibuk banget tiap hari. Kamu tahan nggak? Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu, Pak Xian. Pak Xian. Hei Shining, ada apa? Pak Jiang, ini suamiku. biar aku perkenalkan. Namaku Lee Junlong. Suami Song Sining. Ini anak perempuan kami Lee Jiai. Halo Paman. Hello, Paman. Wah, anakmu lucu banget. Iya kan? Hei, Pali datang hari ini. Aku yang utama menjemput istriku. Juga terima kasih. Sudah menjaga istriku. Kemampuan Sining sudah jelas terlihat. Jangan jaga aku. Hei. Pak Sang, terima kasih banyak sudah menghargai keluarga Sining kami. Sekarang kamu tahu Sining hamil anak kedua. Semoga kamu gak memaksanya bekerja terlalu keras. Kurangi beban kerjanya, oke? Sining, apakah kamu hamil? Baru tahu. Pak Lee, aku benar-benar tidak tahu dia hamil. Jangan khawatir, aku akan menyesuaikannya dengan tepat. Ranking Kim pekerjaannya. Terima kasih banyak. Setelah anak kedua kita lahir. Acara Full Moon Wine itu harus mengundang Pak Jiang, oke? Haha, pasti. Kita hampir sampai. Kenapa kita tidak pergi dulu? Kamu tidak boleh terlambat dan pulang lebih awal, oke? Di mana? Sining meminta suamimu untuk menjemputmu. Pergi saja. Ah, bagus. Terima kasih Pak Jiang. Hahaha. Itu hanya beberapa menit lagi. Mari pulang lebih awal, oke? Terima kasih, Pak Jiang. Ok. Pak Jiang, kita pergi dulu. Oh, bagus sekali. Terima kasih, terima kasih. Ah. Ayo pergi. Apa situasinya? Informasi kecil.
Ya ampun. Datang dan bersumpah untuk berjudi? Apa yang kamu inginkan? Ini bukan akhir pekan. Kamu jelaskan, kan? Aku hanya ingin membantu meluruskan fakta. Kamu mengerti? Aku ingin pergi ke perusahaanmu. Kapan kamu akan menyembunyikannya? UPS, PHK akan selesai paling lama seminggu lagi. Aku akan mengatakannya setelah selesai. HMPH akan ada rekrutmen setelah PHK. Tidakkah kamu peduli dengan rekrutmen? Merekrut aku bisa menunggu. Kenapa kamu tidak pulang? Lee Junlong. Kenapa kamu selalu bicara omong kosong? Pendanaanku berhasil. Aku bilang aku bisa menafkahi anakmu. Kenapa kamu tidak mau berhenti bekerja dan pulang? Aneh. Kalau begitu aku tidak bisa mengambil pekerjaan yang sedang kulakukan. Setengah jalan. Aku nggak mau. Kamu di sini buat kerja. Kamu masih aja bantu orang lain. Bisa ulangi? Percaya atau enggak, aku tampar kamu. Bicaralah yang baik, jangan diulang. Kamu nggak berani. Hei. Aku perintahkan kamu mengundurkan diri besok. Kalau aku nggak bisa. Aduh, kamu ngapain? HMPH. Buat siapa kamu mondar-mandir? Nona Song. Kalau kamu gak hamil anak kembar. Aku perintahkan kamu mengundurkan diri besok juga. Kalau enggak, kita nggak ada urusan. Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Siapa takut siapa? Cut. Itu cuma tebakan sebelumnya. Kali ini, mereka baru aja duduk. Cemana balengnya? Menurutmu cemana? Kalau nggak ada hubungan antara Song Siming dan Pak Jiang. Terus kenapa Lee Junlong bawa anaknya? Datang ke perusahaan buat klaim hak? Tepat sekali. Kemarin, jangan lihat wajahnya cerah kayak musim semi. Sebenarnya udah tegang dari dulu. Akal Lee Junlong namanya tepuk angin sembur gunung. Aduh, nggak lihat ya? Song Shining bahasanya serius. Nggak nyangka di belakang layar kayak gini. Udah bahas. Pak Jiang. Hei sapi bandel. Kamu hamil? Kenapa nggak kasih tahu dari dulu? Aku siap kok. Nggak ganggu kerjaan. Harusnya kasih tahu dari awal soal kehamilanmu. Aku nggak bakal minta tolong ke kamu. Maksudmu muka tebal? Awalnya PHK. Rekrutmen itu tanggung jawab HR kita. Tapi kondisi kamu? Rekrutmen sudah selesai. Oke. Tepat waktu, Wang Li. Kamu nanti akan pergi ke kantor Pak Song. Tunjukkan padaku kasus otopsi rekrutmen. Oak. Jika ada sesuatu saat itu, biarkan Wang Li menghubungimu. Oke. Kalau begitu, ayo pergi. Hei. Nah, kamu sudah kembali. Makanan sudah siap. Kalau begitu, mari makan bersama. Ada sup di panci. Aku ingin makan buah dan berbicara. Aku akan mencucikannya untukmu. Menurutmu ini lucu? Menarik. Kamu luar biasa. Cuci tangan sebelum makan.
Bagaimana dengan anak emas? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kabar Sining? Katakan sesuatu. Dan bagaimana dengan anak-anak? Kamu adalah keluarga Song Siming. Dokter, bagaimana kabar istri dan anak-anak saya? Orang dewasa baik-baik saja. Tapi karena saya hanya hamil 2 bulan. Ini adalah waktu yang paling berbahaya. Kamu harus berusaha untuk tetap di tempat tidur. Bagaimana kamu bisa membiarkannya berlarian? Bayinya sudah digugurkan. Bagaimana bisa ini terjadi? Ini semua salahku. Mengapa kamu sakit saat ini? Junlong, jangan bertahan. Anak. Menjadi ibu lebih buruk darimu. Kita bicarakan nanti saat hari panjang. Asalkan orang dewasa aman. Itu lebih baik dari apapun. Nak, bisakah kita punya anak lagi di masa depan? Jadi anak yang baik. Tidak apa-apa. Kamu tidak sedih? Sudah jam 4, waktunya singkat. Aku akan pergi. Aku pergi. Dokter menyuruhku pulang besok. Aku akan pergi sekarang. Tidak. Aku akan segera mengurus prosedur pulang. Kamu baik-baik saja? Hari ini, kamu ada di sini untuk menemani pikiranku. Aku akan pergi dengan ibumu. Kamu harus bertahan, sayang. Di mana bayiku? Kenapa buru-buru pulang? Hanya karena Jiang Haoming dilaporkan. Apa kamu buru-buru pulang untuk membelanya? Mungkin orang di dalam tas dan aku. Pekerjaan ini sangat penting bagimu. Bahkan tidak 200. Suami. Suami. Pergi. Aku hanya ingin bertanya padamu.
Apa kamu melakukannya untuk pekerjaan atau untuk Jiang Haomin? Bagaimana bisa kamu meragukanku? Aku yang menelepon Sining. Kepalaku panas. Aku lupa tentang kehamilannya. Dia buru-buru kembali ke perusahaan. Ini juga berhubungan langsung dengan panggilanku ini. Jika ingin menyalahkan, salahkan aku. Jangan salahkan Sining, oke? Yun. Jangan marah pada komandan. Aku tidak memikirkannya dengan matang. Jangan marah. Tuan Jiang. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Kamu panggil Satpam. Ada apa dengan memanggil Satpam? Tidak. Tuan Li, aku sangat menyesal tentang ini. Aku benar-benar tidak tahu tentang kehamilan Sining sebelumnya. Lalu aku tahu dan memberinya cuti. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Kenapa dia buru-buru membantuku menjelaskan? Melaporkan tuduhan palsu. Bagaimanapun, aku sangat menyesal tentang ini. Min, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku belum selesai denganmu, kamu tunggu. Bisakah Li Junlong berhenti membuat masalah? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Kamu ingin menyalahkanku? Kamu juga bukan orang baik. Kak, aku punya kabar baik untukmu. Perusahaan kita melipat gandakan keuntungan bulan ini. Tuan Li, berapa banyak investasi kita? Semua sudah dikembalikan. Dan hasilnya sangat positif. Aku tidak melindungi anakku sebagai seorang ibu. Ini salahku. Tapi Li Junlong, kamu tidak bisa mempertanyakan kesetiaanku pada pernikahan kita. Tidak bisakah kamu katakan hidupku sempurna? Atau ditipu dalam kariermu? Atau ini karir? Terbau sudah pergi. Bisakah kamu berhenti menggodaku? Bagaimana bisa? Lihat aku. Kamu marah? Apakah hanya anak-anak yang ada di hatimu? Tanpa kasih sayang antara suami dan istri. Kamu benar tentang segalanya. Karena aku tidak layak menjadi istrimu. Maka kita bercerai saja. Naga, ibu. Tolong angkat teleponnya, ja? Bukan salahmu bayi itu hilang. Bukan juga salah Sining. Kalian masih muda. Bisakah itu terulang lagi?
Jangan terlalu sedih. Dan jangan sekali-kali berpikir untuk bercerai dengan Siming. Jika kamu pergi, yang paling menyedihkan adalah Doan. Bisakah kamu meminta maaf pada Sining? Tidak, aku bisa maju. Bisakah kalian saling memberi jalan? Hei, bagaimana dengan pasien rawat itu? Sudah pulang. Kapan ini terjadi? Pagi ini, sepertinya aku sudah bekerja. Terima kasih. Gaya tarik apa? Memelukmu begitu erat. Kenapa kamu? Apa yang kamu katakan di telepon itu benar. Temukan siapa orang itu. Siapa itu? Lisa, Ya, dia sudah memberitahumu sejak lama. aku pikir asistenmu tidak. Lampu berkah. Bagaimana kamu menemukannya? Tuan Zhang menelepon Jenna, dan aku menyuruhnya mengirimkan screenshotnya. Aku juga bertanya pada Xiao Qian dan Wang Lin. Kata mereka rumor perusahaan. Sebagian besar berasal dari HRDMU, termasuk obrolan pribadi kita. Kamu temani aku ke bar. Hemo, umumkan bahwa kamu dan Jiang Haoming dulu adalah cinta pertamamu. Masih banyak lagi yang dia katakan. Aku sangat mempercayainya. Kamu sekarang, bagaimana kamu akan menangani ini? Bagaimanapun, Tuan Zhang bermaksud menuntutnya. Menuntutnya karena fitnah. Nona, aku hanya ingin menasihatimu. Menghadapi orang seperti ini, kamu tidak boleh lemah hati. Mau kemana kamu? Aku ingin memecatnya. Bolehkah aku membantumu? Jika aku bahkan tidak bisa menanganinya. Aku tidak ingin bekerja di HRD lagi. Kenapa kamu melakukan itu? Karena aku sedang terburu-buru. Bagaimana aku bisa naik jika kamu tidak meninggalkanku? Tahukah kamu karena surat laporanmu? Tuan Jiang diwawancarai. Apakah aku menyimpan anakku? Aku tidak pernah bermaksud menyakiti anakmu. Ini bukan hasil yang awalnya aku inginkan. Tapi aku tidak mengerti. Hemo, kenapa kamu masih menduduki posisi direktur? Tuan Song sudah bersamamu sejak aku lulus kuliah. Kamu bilang asalkan aku bekerja keras. Berikan aku kesempatan. Aku percaya itu. Tapi sudah 4 tahun. Di mana kesempatannya? Sekarang aku mengerti. Di matamu, aku hanya asisten kecil yang bisa diperlakukan semaunya. Dan Chen Songying, dia bahkan lebih parah. Tidak pernah bersikap baik padaku. Kenapa hanya karena kalian adalah pemimpin? Bisa seenaknya memanggilku? Aku tidak tahu, Lisa, di usiamu yang masih muda. Sekarang sangat tidak seimbang. Apa yang hebat dari Chen Songying? Apakah hanya karena kamu menikahi suami yang baik? Dia nepotisme saat menjadi wakil presiden untukmu. Kamu lebih baik dari itu. Hamil tapi tidak mau menyerahkan posisi. Masih berselingkuh dengan Jiang Haoming di perusahaan. Siapa yang kamu bicarakan tentang ketidakjelasan? Bahkan jika kamu tidak mood, berani tidak kamu bilang kalau Tuan Jiang tidak punya? Aku tidak ingin memberitahumu. Mengundurkan diri secara sukarela akan membuatmu merasa lebih baik. Aku tidak akan pernah mengundurkan diri secara sukarela. Jangan harap. Aku memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak mau. Tunjukkan buktinya jika ada. Jika tidak, jangan bicara sembarangan.
Berani kamu memeriksa email Tuan Luo? Tuan Jiang sendiri pergi ke Shanghai untuk mengajukan pemeriksaan. Itu bukan bukti, kan? Kamu pikir jika kamu menghapus email, orang lain tidak akan tahu? Kita hanya perlu mencari teknisi komputer. Kamu bisa memulihkan catatan emailmu. Bahkan jika aku melaporkanmu, aku juga memikirkan perusahaan. Tapi laporanmu tidak benar. Pertama, kamu tidak punya bukti langsung untuk membuktikan itu. Aku berselingkuh dengan Jiang Haoming. Kedua, promosi Jiang Haoming padaku adalah tindakan pribadinya. Tidak dilaporkan ke Dewan Direksi. Tidak ada tindakan substantif yang diambil. Ketiga, menurut peraturan perusahaan, dalam 3 bulan kehamilan, kamu bisa mengikuti kondisi fisikmu. Pilih verifikasi laporan. Menyesuaikan pekerjaan juga tergantung pada kondisi fisikmu. Aku hanya tidak menandatangani perjanjian kinerja. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu tanda tangan atau tidak? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Jian juga sama. Kamu mengganggu anakku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu? Aku sudah memberitahumu. Aku tidak bermaksud menyakiti anakmu. Tapi secara tidak langsung kamu menyakiti. Kamu akan segera menerima surat pengacaraku. Sebenarnya, aku ingin kamu mengundurkan diri secara sukarela. Kamu juga bisa mendapatkan kompensasi untuk pekerjaanmu. Tapi kamu sendiri yang menyia-nyiakan kesempatannya. Kamu tunggu saja. Tuan Jiang, biarkan aku menandatangani beberapa buku bersamamu. Ibu, kamu di mana? Ibu kelinci. Aku sangat merindukanmu, Ibu. Jangan bicara. Kamu suami yang sangat baik. Dia sangat baik. Aku juga mencintaimu. Ibu memikirkannya. Aku pikir jika kamu pergi, Dora akan sangat kasihan. Apakah kamu ingin tidak pernah melihat senyum ini lagi? Biarkan dia sepenuhnya mengikuti jejakmu. Tentang Perbao. Aku membenci diriku sendiri. Aku membenci diriku sendiri. Mengapa kamu tidak mempertahankan pendapatmu sejak awal? Semuanya takut marah. Untuk anak-anak, tidak bisakah kamu duduk dan membicarakannya? Oh, masuklah. Ada apa denganku? Apakah kamu melihat Jiao Haoming? Sekarang adalah waktu kritis untuk PHK. Aku tidak punya waktu untuk menemuinya. Jadi, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Jiang Haomin untuk menghindari kecurigaan, telah mengajukan permohonan untuk dipindahkan kembali ke markas. Sebelum dia pergi, dia sangat bersikeras untuk membawanya ke dewan. Aku ingin kamu menjadi wakil presiden administrasi. Dan untuk ini, dia dan Tuan Luo juga bertengkar dalam video. Aku pikir, dia bekerja sangat keras. Sebenarnya, itu hanya akan membuatmu sulit melakukannya nanti. Tentu saja aku juga mengerti. Mungkin dia sedang menebus semua tahun ini. Rasa bersalah padamu. Tapi apa? Itu tidak dipikirkan dengan matang. Aku dengar kamu dengan paksa merekomendasikan ke dewan. Aku bahkan bertengkar dengan Tuan Luo tentang ini. Mereka bersikeras bahwa aku merekomendasikanmu karena egois. Bahkan jika aku punya niat egois, kemampuanmu juga jelas bagi semua orang. Bisakah aku berhenti berdebat dengannya? Sebenarnya, hari ini aku datang untuk memberitahumu. Tunggu sampai pemutusan hubungan kerja dan rekrutan selesai. Aku mencoba bertahan. Masih mempertimbangkan. Kenapa? Karena desas-desus? Benar. Karena gosip, aku kehilangan bayiku. Aku tidak perlu memikirkan masa depanku, kan? Pekerjaan itu penting.
Tapi aku tidak bisa mengorbankan keluargaku. Sining, aku hanya merasa kasihan padamu. Jadi aku ingin memberi kompensasi. Kamu tidak perlu merasa kasihan padaku. Tidak perlu memberiku kompensasi. Aku pikir aku sudah membuat kata-kataku sangat jelas. Tuan Jiang. Jika tidak apa-apa, aku akan keluar dulu. Tuan Li. Itu kamu. Hello. Ada yang bisa kubantu? Apa ada tempat yang nyaman untuk duduk dan mengobrol? Apa yang kamu cari dariku? Aku di sini untuk menjelaskan kepadamu secara pribadi. Aku dan Sining tidak ada hubungan pribadi di luar pekerjaan. Tidak perlu menjelaskan. Aku percaya sampai mati. Lalu kamu masih ingin bercerai? Kita bercerai. Itu karena dampak pada kehidupan dan pekerjaan. Persepsi berbeda. Itu bukan alasan utama. Kecurigaan dan ketidakpahaman adalah alasan utama perceraianmu. Lalu kamu tahu dia sudah menikah. Apakah kamu di perusahaan untuk menghindari kecurigaan? Aku akui bahwa aku memang datang ke Beijing karena Sining ada di sini. Dan ada sedikit harapan dan pikiran. Kamu mengakuinya? Kamu dengarkan aku dulu. Tapi pertama kali aku melihat Sining, aku yakin dari matanya. Dia memberikan semua cintanya kepada suami dan anak-anaknya. Itulah tempat tinggalnya sekarang. Jadi kamu benar-benar tidak boleh meragukan istrimu. Lalu bagaimana dia bisa menjelaskan menemanimu ke rumah sakit? Jika dia menemani Chen Songying hari ini, atau seseorang lain pergi ke rumah sakit, kamu masih merasa aneh? Sebenarnya, kalian berdua sangat mencintai satu sama lain. Kenapa kamu repot-repot? Li Junlong, biar aku beritahu kamu. Sining adalah istri yang baik. Aku harap kamu bisa menghargainya dengan baik. Aku mengerti. Pergi. Mama, Ya, ya. Tim gas. Ayo. Lampu masih menyala.
Hahaha. Dora, kenapa kamu memberikan medali kepada ayah? Berikan sertifikatnya kepada mama. Karena aku tidak punya orang tua yang menemani aku belajar skating. Aku tidak akan memenangkan hadiah. Paula, kamu tahu ayah akan sangat tersentuh saat kamu mengatakan itu. Mama dan Papa, aku dapat juara pertama. Bisa kamu dengarkan? Boleh aku bicara sebentar? Tentu. Mama dan Papa, aku tahu kalian baru saja bertengkar. Mama tidak tinggal di rumah lagi. Tidak, Mama, hanya sibuk dengan pekerjaan. Tepat sekali. Bagaimana kabar Papa dan Mama? Kamu lihat. Benar. Oke. Yupes, dengarkan aku. Aku tahu kalian baru saja bertengkar. Anak-anak sering bertengkar. Tapi setelah kami bertengkar, guru akan meminta kami untuk saling meminta maaf. Dan setelah kami meminta maaf, kami menjadi teman baik lagi. Kenapa kalian tidak saling meminta maaf? Lalu lanjutkan menjadi teman baik. Siniang. Beberapa waktu lalu, aku terus memikirkan Aibo. Mengabaikan perasaanmu dan stresmu. Aku ingin meminta maaf kepadamu. Sebenarnya, aku sendiri tidak menolak yang berbau. Tidak eksklusif. Cuma menurutku, hidup di kota metropolitan modern ini banyak hal yang benar-benar tidak disengaja. Nie Shinian, apakah kita masih bercerai? Hei, kamu sudah bangun. Makanan sudah siap. Cepat makan. Sudah lama aku tidak sarapan masakanmu. Kalau begitu, makanlah. Siniang, waktuku hampir habis. Mobil sudah menunggu di bawah. Sudah waktunya aku pergi. Selamat jalan. Aku pergi sekarang.
Halo Junlong. Apakah kamu di rumah bersama Dora? Ya, kami semua di rumah. Tolong jangan keluar rumah. Jika sesuatu harus terjadi, ingat pakai masker saat keluar. Ada apa? Apa yang terjadi? Katakan sesuatu. Ada apa? Ibu, Ada apa, sayang? Kenapa, Bu? apa masalahmu? Tidak apa-apa, Ibu sedang menelepon ayah. Ah, tidak apa-apa. Apa yang bisa aku lakukan? Aku bisa meneleponmu jika ada keperluan. Hei, ada seorang di pesawat kita yang mengalami hipertermia. Lalu, Aku sekarang di karantina di hotel. Lalu aku memeriksanya. Tunggu hasilnya besok. Dora dan aku menunggumu pulang. Ah. Oke, selesai. Dora dan aku di rumah menunggumu pulang. Ayah, aku dan ibu. Ibu menunggumu pulang. Ayah, Hei, baik, baik. Aku akan pulang besok. Pulang besok. Epidemi pneumonia harus ditanggapi dengan serius. Berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pencegahan dan pengendalian dengan baik. Siapa ini sekarang? Jumlah personel yang besar harus membawa rakyat. Saya Direktur Liu dari kantor kecamatan. Suamimu meminta seseorang untuk membawa sesuatu. Aku tinggalkan di depan pintu. Keluarlah dan ambil setelah aku pergi. Oh, terima kasih. Aku meminta perusahaan untuk membeli sesuatu Yao Ming. Dengan begitu kamu tidak perlu keluar. Mengurangi risiko infeksi. Ada 200 masker. Lebih dari 50. Ini khusus untuk anak-anak saja. Ada juga 2 botol alkohol 75%. Kamu fokus pada pakaian dan sepatu yang kamu pakai saat keluar. Pastikan untuk disinfeksi. Dan pintu serta saluran lantai. Saat menyemprot alkohol, tidak boleh ada api terbuka. Kamu harus ingat. Ngomong-ngomong, kamu suka kopi? Aku juga memintanya membeli 2 bungkus biji kopi khusus. Apa kamu mau, ayah? ok. Ayah, kamu yang menggambar ini. Ja, Kamu juga menulis kata ini. ibuku mengajariku menulis.
ibu dan ayah. Kita tidak akan pernah terpisah. Kita bersama, berjalan di jalan melalui cobaan dan kesulitan. Kadang mengaburkan arah. Tapi selama kamu berusaha, saling toleransi, jangan lupa niat awal. Itu akan membuat kita tetap di jalan menuju kehidupan baru. Temukan arah yang benar.